pagi bagi kita, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai doa pagi kita pagi hari ini. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Yang kita rindukan adalah untuk mengenal Dia, memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Bersama pendua pengikut Yesus, kita sama-sama memuliakan Dia, kita tinggikan Dia. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan kita, saudara. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Haleluya Tuhan, kami merindukan Yesus dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Inilah hidup kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersama kita nyanyikan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Kami rindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu menyembah dan memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Mengalirlah kuasa-Mu, berkati pendoa di pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang merindukan Engkau, kiranya mereka mendapat kekuatan yang baru, mereka mendapat sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang sungguh, mari naikkan penyembahan ini sekali lagi saudara, sebagai isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Pagi ini kami merindukan Engkau, katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku
saat ini Tuhan, ku rindukan Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan, saat ini, saat ini Tuhan, saat ini, oh saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, ku haus akan-Mu, ku perlukan kasih-Mu Tuhan. Ku rindu Kau hadir di rumahku Tuhan, ku rindu Kau hadir di hatiku Tuhan, ku rindu memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu ya Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, haleluya. Kami memuji dan kami menyembah-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, kami buka hati kami di hadapan-Mu, kami sembah Kau, oh haleluya. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami hendak memuji-muji dan menyembah-Mu, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami umat-Mu mau menyembah-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Hati kami persembahkan bagi Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Tuhan,
akan mengurapi kita, katakan saat ini. Saat ini Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Urapi kami di pagi hari ini. Inilah kerinduan kami kepada Tuhan untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada sukacita di dalam hati kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati setiap umat-Mu yang datang di doa pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu Roh Kudus. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami, sehingga renungan kami pagi hari ini sungguh akan memberkati kami dan akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Hidup kami fokus kepada Tuhan, arah kami jelas kepada Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudaraku. Tuhan menolong kita semuanya. Ajaiblah Tuhan Allah yang kita sembah. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11. Hanya 2 ayat saja, tetapi cukup untuk memberkati kita pagi hari ini. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 11. 2 ayat saja saudara. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi saya bacakan kepada kita saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Hanya 2 ayat, tapi ini sungguh-sungguh akan memberkati dan mengubah kehidupan kita. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Paulus. Apakah kehendak Paulus, hamba Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan itu saudara? Mengenal Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Ada banyak kehendak di dalam hati manusia. Ada keinginan-keinginan di dalam hati manusia. Ada niat, ada keinginan, ada cita-cita, dan ada kemauan. Tapi ada satu kemauan yang dimiliki oleh Paulus. Ada satu keinginan kita yang harus kita miliki, anak-anak Tuhan. Apakah itu saudara? Yaitu untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan. Mengenal berarti mengetahui. Nah saudara, Tuhan itu adalah Allah Maha Besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bisakah kita mengenal Dia saudara? Mengenal berarti mengetahui, tahu tentang Dia saudara. Bisakah kita tahu tentang Tuhan? Sedangkan Dia adalah Tuhan yang hebat, dahsyat, dan tidak dilihat oleh mata. Tetapi bisakah kita mengenal Dia? Jawabannya bisa. Sebab saudara, ini adalah firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah pengenalan akan Dia. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya, saudara, ya janganlah orang kaya bermegah oleh karena kekayaannya, janganlah orang hebat bermegah karena kehebatannya, tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah karena pengenalannya akan Tuhan. Ya, kemegahan kita adalah pengenalan kita akan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Bisakah kita mengenal Dia? Bisakah kita mengetahui Dia? Bisa. Bagaimana kita bisa mengetahui atau mengenal Dia, saudara? Ya, ini yang menjadi kerinduan kita untuk mengenal Dia. Mengenal Dia, orang bisa mengenal Dia dari 2 cara, dari 2 sisi. Dari mana? Sisi yang pertama atau cara yang pertama, kita mengenal Tuhan dari alam ciptaannya, dari perbuatan-perbuatannya. Makanya ada satu lagu berkata, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan kita melihat ciptaan alam, ciptaan Tuhan, alam semesta ini, maka kita bisa
bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ada yang mengatur ini semuanya. Tidak terjadi demikian saja. Bayangkan saudara, kalau terjadi hujan. Sekarang sudah mulai musim hujan ya. Minggu yang lalu di tempat saya ini, dari Senin sampai Sabtu hujan terus tiap hari. Puji Tuhan hari Minggu tidak ibadah sehingga tidak menghambat menghalangi orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, besok Tuhan tidak hujan. Tidak ada gangguan, hambatan, halangan kepada anak-anak Tuhan untuk datang beribadah. Puji Tuhan saudara, hari Minggu tidak hujan ya. Bayangkan kalau hujan berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa yang terjadi? Bisa terjadi lagi air bah saudara. Bayangkan, mungkin kalau musim kemarau, bertahun-tahun musim kemarau, tidak ada turun hujan, maka debu di mana-mana, kekeringan air akan terjadi. Ya, para petani-petani akan gagal menanam tanamannya, saudara, karena tidak ada hujan, musim kering. Tetapi Tuhan mengatur sedemikian rupa. Kapan waktunya hujan, kapan waktunya musim kering, kapan menanam, kapan menuai, Tuhan atur semuanya. Ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Jadi kita bisa mengenal Tuhan dari ciptaannya, dari perbuatan tangannya. Ada yang mengatur, ada yang mengatur semuanya itu. Ada yang berdaulat untuk alam semesta ciptaannya itu. Dia atur sedemikian rupa sehingga kita tidak mati, saudara. Sehingga kita tidak mati. Artinya, coba kalau musim panas terus 1 tahun, panas terik 1 tahun, apa yang terjadi? Maka akan mati tumbuh-tumbuhan, kita pun tidak mendapat makanan. Atau musim hujan, saudara, hujan terus maka banjir melanda Jakarta, sehingga tenggelamlah, mengungsilah kemana-mana saudara. Tapi Tuhan tidak melakukan demikian. Dia atur sedemikian rupa. Dia atur sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati ciptaannya, kita bisa memuliakan namanya, bahkan kita bisa berdoa pagi hari ini. Tuhan atur juga antara malam dan siang, saudara. Bayangkan kalau siang terus, kapan kita bekerja, kapan kita istirahatnya, saudara. Atau malam terus, saudara. Lebih banyak malam daripada siang, ya. Katakanlah 24 jam, 17 jam malam, saudara, ya. Hanya beberapa jam siang, atau beberapa jam siang, beberapa jam malam, kemudian siang panjang. Tidak, Tuhan atur sedemikian rupa sehingga kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengenal Dia, kita bersyukur kepadanya oleh karena kehebatannya, oleh karena kuasa, oleh karena mujizatnya. Nah, kita bisa mengenal Dia dari ciptaannya. Yang kedua, saudara, ya, yang pertama itu tadi, saudara, kalau kita lihat dari kitab Mazmur, saudara, dia menceritakan, dia memperkenalkan dirinya dari ciptaannya, saudara, ya, dari ciptaannya. Kemudian itu kitab Mazmur juga mengatakan demikian, Tuhan yang memperkenalkan dirinya dari ciptaannya. Yang kedua, Tuhan juga memperkenalkan dirinya dengan wahyu, dengan firman-Nya, dengan pernyataannya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sekali lagi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Dia perkenalkan dirinya, dia sampaikan Injil, berita baik, sehingga kita mengenal Dia. Ya, mengenal Dia, mengenal Tuhan. Bahkan juga melalui wahyu, yaitu firman yang tertulis. Sehingga kita mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, mengenal keinginannya, mengenal maksudnya, mengenal tujuannya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, saudara, ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, untuk menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Firman yang tertulis ini menuntun kita. Di dalam Alkitab ini diajarkan kepada kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya, ada bagaimana kita mengikuti jalan-jalannya. Tuhan mengajarkan lewat firman Allah ini sehingga kita bisa mengenal Dia. Dan itulah yang dikehendaki oleh Paulus dari bacaan kita pagi hari ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan.
Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita tahu kesukaannya. Kita tahu apa yang tidak dia suka. Kita tahu apa yang menjadi kesenangannya. Kalau kita melakukan kesenangannya, sama aja ya saudara, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan suami kita, atau dengan istri kita. Kalau kita tahu kesenangannya, kita melakukan kesenangannya, maka dia pun akan berbalik melakukan kesenangan kita, memberikan kesenangan kita. Tabur tuai ya. Kita tersenyum kepada orang, orang akan membalik menyambut kita dengan senyum. Nah, tapi kalau kita juga dengan wajah marah, wajah muram melihat seseorang, maka dia juga akan berpikir, ada apa? Maka dia juga akan membalas juga wajah dengan bingung, ada apa? Begitu saudara. Nah, demikian Tuhan, kita mengenal dia dengan dari firman Allah. Di dalam Alkitab ini sudah disampaikan, sudah diberitahukan, dinyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lakukan kehendak Tuhan itu, kita ikuti jalan-jalannya. Lewat pengenalan kita akan dia, maka dia pun akan menyertai kita, dia pun akan memberkati kita, dia akan senang dengan kita. Kalau kita sudah menyenangkan dia, maka kita pun akan disenangkannya. Ya saudara, jadi Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Tuhan. Kenallah Tuhan, kenal Tuhan. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya, saudara, rencananya dalam kehidupan kita, apa tujuannya, saudara? Tujuannya menjadi tujuan kita, saudara. Tujuan Tuhan menjadi tujuan kita. Itu sungguh-sungguh. Kalau tujuan Tuhan itu yang menjadi tujuan kita, maka apapun yang kita butuhkan dalam melakukan tujuan Tuhan, dalam mengikut dia untuk masuk kepada tujuannya, dia akan memberikan, dia akan menyediakan bagi kita. Nah, puji Tuhan, saudara. Apakah yang dikatakan oleh Paulus lagi tadi, saudara? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Yesus adalah satu-satunya pemimpin agama dan Tuhan, saudara, yang tahu kapan dia mati, bagaimana matinya, dan bagaimana kebangkitannya. Bagaimana cara matinya, kapan dia mati, dan bagaimana dia bangkit. Dia tahu, saudara. Ada kuasa yang membangkitkan Yesus. Nah, ada kuasa di dalam Yesus. Maka Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal pribadinya. Dan kemudian yang kedua, mengenal kebangkitannya dan kuasa kebangkitannya. Ada kuasa di dalam Yesus. Ada kuasa di dalam Yesus. Dan kuasa itulah, saudara, juga kita butuhkan pada saat ini. Paulus berkata, berita kami tidak disampaikan dengan kata-kata belaka saja, tapi berita yang kami sampaikan disertai dengan kuasa. Ada mujizat, ada kuasa. Saudara, pemberitaan kita bukan hanya sekedar kata-kata. Dunia butuh bukti. Dunia butuh bukti, saudara. Ya, bahwasanya Tuhan itu benar, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Dunia ini butuh itu. Dan percayalah saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 19, saudara, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Ada kuasa di dalam Yesus, dan kuasa itu diberikan kepada kita. Kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian itu? Ada kuasa. Banyak pemimpin-pemimpin agama yang begitu berpengaruh di dunia ini, mereka mati tapi tidak bangkit-bangkit. Tapi Yesus, dia bangkit, dia mati, dia bangkit, saudara. Itulah yang dikehendaki oleh Paulus itu. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus, dan kemudian juga mengenal kuasa kebangkitannya. Ada kuasa di dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus, kemana Yesus pergi, dia punya kuasa untuk menjadikan 5 roti, 2 ikan, makan 5.000 orang. Dia punya kuasa membangkitkan orang mati. Dia punya kuasa mencelikkan mata yang buta. Dia punya kuasa membangkitkan orang yang lumpuh. Dia punya kuasa mengusirkan setan-setan, saudara. Ya, jadi kuasa inilah yang dirindukan oleh Paulus. Dan itu juga yang kita rindukan di pagi hari ini. Supaya kita anak-anak Tuhan menjadi hidup yang berkuasa. Dan itu adalah kerinduan hati Tuhan. Ingatkah saudara, bahwasanya dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan berkata, sebelum
saudara, Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan sudah punya rencana terlebih dahulu. Apakah rencana di dalam hati, di dalam pikiran Tuhan itu, saudara? Dalam Kejadian 1 ayat 27, dia berkata, saudara, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang-binatang yang melata. Jadi Tuhan menghendaki kita berkuasa, ya. Tuhan menghendaki kita memiliki kuasa. Tuhan mau supaya kuasa yang dimilikinya itu diberikan kepada kita, dan kita pakailah kuasanya itu. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah berencana supaya mereka berkuasa. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Apakah itu ular dan kalajengking? Ular itu adalah lambang setan, kalajengking itu adalah lambang kanker, penyakit yang mematikan, dan menahan kekuatan musuh. Musuh itu yang menggagalkan, iblis, saudara. Dan kuasa itu, kuasa yang menggagalkan, kuasa yang merusak, kuasa untuk menghambat sesuatu yang baik kepada kita, diberikan Tuhan kepada kita supaya mengusirkan itu. Nah, Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berarti kita ini diberi Tuhan memang kuasa untuk melawan setan. Tuhan berikan kita kuasa untuk menang. Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk berhasil. Milikilah itu, saudara. Dan kemudian dikatakan lagi, dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Di dalam mengiring Tuhan, Tuhan tidak hanya berjanji kepada kita untuk diberkati. Dan di dalam Tuhan hidup di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Di dalam pertumbuhan itu ada proses, ya saudara, ada proses. Kalau sebuah tanaman, saudara, dari biji ditanam dalam tanah, kemudian dia pecah, mengeluarkan tunas, dan tunas itu akan bertumbuh menjadi besar dan menjadi besar. Itu ada proses. Pertama-tama pecah dulu. Jadi saudara, pengenalan kita akan Tuhan perlu proses. Tuhan tidak menjanjikan supaya kita bertumbuh, kita mengalami yang enak-enak, tapi ada proses. Lihat bangsa Israel, untuk mereka masuk ke tanah perjanjian itu, mereka dididik, mereka diproses, saudara, meninggalkan ya sifat-sifat lama mereka, kemalasan mereka, sungut-sungut mereka, dibentuk oleh Tuhan di padang gurun itu, saudara. Kita juga untuk kita bisa menerima kuasa Allah yang begitu luar biasa itu, dan hal-hal yang begitu luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, perlu kita mengikuti proses. Proses apa, saudara? Menanggalkan manusia lama kita, menanggalkan kesombongan kita, menanggalkan segala kemalasan kita, menanggalkan segala kebodohan kita. Kita mengarahkan pandangan kita. Besok kita akan baca lagi sambungannya ini, saudara. Mengarahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi dan berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Lalu, saudara yang kasih, ya, dan bersatu dalam penderitaannya. Dalam mengiring Tuhan ini ada penderitaan. Yesus pun menderita. Untuk menyelamatkan saya dan saudara, Yesus menderita. Disalibkan, saudara, diludahi, dihina, diejek, saudara. Dalam kehidupan ini, saudara, Paulus berkata, dan bersatu dengan penderitaannya. Bersatu dengan penderitaannya artinya apa itu? Ambil bagian dalam pelayanan. Ambil bagian dalam pelayanan. Di dalam pelayanan itu ada banyak hal yang kita alami. Ada gesekan-gesekan, ada bentukan-bentukan. Jangan lari ketika ada gesekan. Jangan undur ketika ada masalah yang kita hadapi, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga. Ya, jangan lari, jangan tinggalkan rumah. Ya, ketika ada masalah antara suami istri atau anak. Tapi teguhlah di situ, berdoalah dan buka hati, rendah hati. Dan kemudian supaya, ayat yang ke-11, supaya aku nanti bersama-sama dengan dia dalam kebangkitannya. Jadi ada dulu proses, kemudian kita akan menyatu dalam kuasa kebangkitannya. Kalau kita sudah menyatu dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita ke sorga, kita bersama-sama menikmati rencana Allah yang begitu mulia. Siapkan hati kita. Pertama, mengenal dia, saudara. Kenal pribadi Yesus dengan yang tertulis, dengan wahyu yang dinyatakan,
kemudian saudara mau diproses, mau dibentuk, akhirnya nanti kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kebangkitannya. Dia akan memuliakan kita. Kita akan disambutnya, "Sabaslah hai hamba yang baik dan setia, masuklah kepada kesukaan Tuhanmu." Itu akan kita dengarkan, sambutan Tuhan akan kita terima. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Kiranya renungan pagi kita hari ini sungguh-sungguh memberkati saudara dan memberikan semangat, dorongan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhirinya lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bersama katakan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lagi katakan lebih dalam, lebih dalam. Amin Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku melayanimu, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, yang dikehendaki adalah untuk mengenal Engkau. Itulah juga yang kami kehendaki di pagi hari ini Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat ciptaan-Mu, lewat pernyataanmu, lewat firman yang tertulis, bahkan lewat suara-Mu yang bekerja di dalam hati kami tiap-tiap hari. Kami sendengkan telinga kami kepadamu ya Tuhan. Kami buka hati kami kepada Tuhan untuk selalu kami dengar-dengaran akan Engkau. Dan kami akan terus melihat pertumbuhan kami di dalam Tuhan. Hidup kami tidak bisa sama. Hidup kami tidak bisa merasa diri cukup dan puas. Tapi kami akan terus memiliki rasa rindu, rasa lapar, rasa ingin tahu akan kehendak-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami tiap-tiap hari. Dan tiap-tiap hari kami akan menerima berkat Tuhan. Selagi kami rindu, haus, lapar akan Engkau, maka Tuhan akan memuaskan kami. Tuhan akan memimpin kami. Berkati setiap hamba-Mu di 2 pagi ini Tuhan. Kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah menyertai mereka semuanya.
dalam nama Yesus. Pengenalan akan Tuhan, oh, di dalam hati kami, dalam hati hamba-hamba ini semua semakin nyata ya Tuhan. Dan nyata kemajuan, nyata pertumbuhan kami, nyata kedewasaan kami ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mengalirlah kuasa-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Sepanjang hari ini adalah hari yang berkemenangan, adalah hari sukacita bagi kami ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan berhasil, beruntung. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami memuliakan Engkau. Kasih kami semakin bertambah untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan belas kasihan itu muncul senantiasa dalam hati kami ya Tuhan. Kami hidup bukan untuk diri sendiri, kami hidup untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Itu sebabnya berkatilah kami pada saat hari ini. Apa yang menjadi pekerjaan kami, berkati Tuhan. Tempat-tempat kami bekerja Engkau berkati, kuduskan. Dan selalu ada kesempatan bagi kami untuk menceritakan Yesus. Berikan kami keberanian, berikan kami urapan, kuasa penyertaan Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam Tuhan. Bahkan juga kami sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Segala usaha bisnis kami diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, buatlah berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang-orang di sekitar kami diberkati lewat kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia tercinta. Kami tidak lupa mendoakan kota kami di mana kami tinggal, daerah kami, kampung halaman kami, RT RW kami. Berkatilah ya Tuhan. Selamatkanlah Tuhan lingkungan kami daripada segala genggaman setan ya Tuhan. Bukakan mata rohani mereka supaya mereka dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mereka percaya kepadamu. Berkati gereja-gereja Tuhan. Pakailah hamba-hamba Tuhan. Pakailah orang-orang Kristen untuk menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk menyaksikan Yesus bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan berkati pemerintahan kami. Berkati Indonesia tercinta negeri kami ya Tuhan. Berkati Tuhan semua dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami diberkati. Alam kami diberkati. Tuhan dengan BBM yang naik, kami berdoa berkati masyarakat. Tidak ada yang demonstrasi-demonstrasi yang menimbulkan kerugian, pengrusakan-pengrusakan. Tapi biarlah semuanya Tuhan, oh diberkati oleh Tuhan. Menenangkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, berusaha untuk bekerja keras. Kami percaya tidak ada yang menderita, tidak ada tinggal dalam kemiskinan. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Yesus Tuhan Allah kami. Kami bersyukur. Kami naikkan terima kasih kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, senang berjumpa dengan saudara. Senang berdoa bersama dengan saudara pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Semangat pagi. Semangat berhasil. Semangat berkemenangan. Amin. Tuhan memberkati.